Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Agus Suparman dari SMA Negeri 1 Megamendung, akan menayangkan tentang kesulitan-kesulitan dalam membuat neraca saldo. Di mana kesulitan-kesulitan ini ada beberapa terdapat kesalahan penempatan atau terdapat kesalahan dalam penuangan angka-angka. Di antaranya di sini ada 3 tentang yang pertama, misalkan di sini kita lihat neraca saldo yang tidak seimbang mungkin diakibatkan oleh beberapa satu dari kesalahan berikut. Di antaranya yang pertama, kesalahan menyiapkan neraca saldo. Di mana awal kesalahan untuk menyiapkan neraca saldo akan kelihatan kesalahan menjumlahkan saldo pada kolom neraca saldo. Jadi pada kolom neraca saldo ini terdapat 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Kalau seandainya salah penjumlahan, maka akan terdapat kesalahan pula dalam jumlah di debit dan kreditnya. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan mencatat angka ke neraca saldo. Angka-angka yang ada di buku-buku besar itu jangan sampai salah mencatat dari tiap-tiap akun, karena akun-akun inilah yang akan menunjukkan atau mendapatkan hasil dari penjumlahan di sebelah debit maupun sebelah kredit. Jadi atau kesalahan-kesalahan tersebut. Saldo di debit buku besar ditulis sebagai kredit di neraca saldo dan sebaliknya, atau salah satu saldo buku besar tidak tercantum di neraca saldo. Maksudnya di sini saldo di debit buku besar ini harus ditulis sebagai kredit. Nyatanya di debit di buku besar ditulis di kredit. Jadi ada yang di debit ditulis di kredit atau di kredit ditulis di debit, maka nanti akan menjadi kesulitan dalam penjumlahan karena jumlah di debit dan kredit ini tidak akan sama saldo dalam neraca saldo, karena dalam buku besar awal yang tadi kesalahan di penempatan akan mengakibatkan jumlah di debit dan kredit ini tidak akan seimbang. Sebaliknya ya. Salah satu saldo buku besar tidak tercantum di neraca saldo. Ini adalah kesalahan juga untuk mencatat atau ada yang ketinggalan dalam pencatatan dari buku besar ke neraca saldo. Yang kedua kesalahan yang terdapat di buku besar yaitu 1. Kesalahan dalam menghitung saldo. Hitung saldo tiap akun ini harus dihitung sematang mungkin. Kenapa? Kesalahan salah satu akun ini saja akan mengakibatkan jumlahnya tidak balance antara debit dan kredit di akhir di neraca saldo. Yang kedua, kesalahan posting atau transaksi dicatat ke akun yang salah. Contohnya kayak gimana? Akun kas, misalkan di akun kas itu terdapat banyak kas, biasanya dalam satu jurnal ini nanti akun kasnya banyak. Kesalahan dalam menghitung saldo ini akan mengakibatkan kesalahan di posting juga. Jadi transaksi dicatat ke dalam akun yang salah. Jadi tiap-tiap akun harus diteliti seteliti mungkin, di mana dalam buku besar itu datangnya dari jurnal umum. Dari jurnal umum biasanya di nomor-nomor referensi ini jangan sampai salah nomor referensi untuk menentukan mana akun kas 111, mana akun yang lain. Jadi jangan sampai salah mencatat nomor referensi. Kalau memang salah mencatat nomor referensi, nanti referensi yang dicatat misalkan harusnya ke nomor 111 atau nomor 112, ini nanti akan harus sesuai dengan nama akunnya atau kas atau piutang, misalkan 112. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah kesalahan mencatat transaksi di buku besar. Contohnya,
Kesalahan mencari jumlah saldo, mencatat jumlah saldo. Jadi mencatat jumlah saldo, ini saldo-saldo akhir, ini di buku besar, ini harusnya dicatat sesuai dengan jumlah dari tiap akun. Jadi tiap akun yang dicatat di buku besar ini akan mengakibatkan pengaruh terhadap jumlah saldo-saldo di neraca saldo. Yang kedua itu kesalahan penempatan saldo seperti debit menjadi kredit atau kredit menjadi debit. Salah penempatan. Jadi kalau memang salah penempatan, akibatnya jumlah di neraca saldo debit dan kredit itu tidak akan imbang, tidak akan sama. Oleh karena itu harus diseteliti mungkin untuk mencatat kesalahan di buku besar. Kemudian selain itu terdapat juga kesalahan yang tidak mengganggu keseimbangan neraca saldo. Ini seperti apa? Namanya manusia terkadang lupa untuk mencatat suatu transaksi. Ternyata ada yang tertinggal misalkan. Jadi lupa mencatat suatu transaksi. Jadi mengakibatkan apa? Selain itu terdapat juga kesalahan yang tidak mengganggu keseimbangan. Ini lupa mencatat transaksi. Jadi ada tertinggal untuk yang mencatat transaksi. Kemudian salah mencatat satu pos, baik di debit maupun kredit. Misalkan ini pos utang usaha, misalkan utang usaha ternyata harusnya di kredit, ternyata salah penempatannya jadi di debit. Itu akan mengakibatkan jumlah yang tidak balance di jumlah debit kredit di neraca saldo. Dan yang ketiga adalah mencatat debit kredit benar, tetapi akunnya yang salah. Jadi nama akun pun harus betul. Kalau memang nama akun tidak sama dengan yang ada di buku besar atau di jurnal umum, nanti akan akibatnya di neraca saldo jumlahnya di antara debit dan kredit itu tidak sama. Demikianlah untuk paparan kesulitan atau kesalahan yang diakibatkan dari kecerobohan atau tidak telitinya kita mencatat dari jurnal menuju buku besar dan menuju ke neraca saldo. Jika semua petunjuk di atas telah dicoba tetapi belum juga berhasil menemukan kesalahan, maka disarankan untuk menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, uji coba kembali kebenaran neraca saldo. Jadi, coba lagi dari awal, mulai dari kas. Di neraca saldo kita ukur, kita bandingkan. Dari mana pembandingan? Dari neraca saldo berarti harus bandingkan dulu ke buku besar. Lihat di buku besar kas. Betul nggak? Jumlah buku besar itu sesuai dengan jumlah saldo yang tertera di buku besar. Ini harus sama dengan neraca saldo. Maka ditempatkan di debit atau di kredit. Yang kedua, uji coba kembali kebenaran neraca saldo dengan membandingkan ke saldo buku besar. Jadi baca lagi buku besarnya dari awal. Tiap-tiap saldo di buku besar maka akan dibawa ke neraca saldo. Baik itu di debit maupun itu di kredit. Tempatkan sesuai dengan saldo-saldo yang ada di buku besar. Debit ke debit, di kredit dan ke kredit. Yang ketiga, hitung kembali kebenarannya dari jumlah-jumlah di buku besar dengan mencocokkan kembali ke sumber pencatatan yaitu jurnal. Balik lagi. Awal dari jumlah neraca saldo ini adalah awal dari jurnal umum. Dari jurnal umum lah ini kita akan melakukan pencocokan angka-angka yang terdapat di buku besar. Jadi patokan utama adalah jurnal umum, sehingga yang terakhir adalah teliti kembali kebenarannya keseimbangan yang ada di jurnal umum. Maka kita harus
apal, harus tahu bagaimana membuat jurnal umum dari hasil transaksi. Demikianlah untuk paparan kali ini. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa dan siswi dapat mempermudah membuat neraca saldo berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.